والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kitab Ahkamus Sultaniyah yang ditulis Al-Imam Hasan Al-Mawardi, wafat 450 Hijriah, beliau mengatakan, walladzi yaljamu sultanal ummati min umuriha sab'atu asya'. Ada 7 perkara yang harus dipersiapkan setiap pemimpin yang bisa menyelamatkan negara. Ada 7 perkara yang bisa menyelamatkan negara ini jika ada dalam diri seorang pemimpin itu. Pertama, kata Imam Hasan Al-Mawardi, hifzuddin min tabdilin fih. Dia mampu menjaga agama Allah dari kehancuran. Saya ulangi, dia mampu menjaga agama Allah dari kehancuran umat manusia. Makanya salah satu pemimpin yang berdoa takutnya hancur umat Muhammad di atas kekuasaannya, salah satu Umar, dia berdoa, Allahumma la taj'al halaka ala ummati Muhammadin ala yadayya. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau hancurkan umat Muhammad gara-gara aku pemimpinnya. Doanya luar biasa Bapak Ibu. Umar berdoa jangan sampai hancur umat Muhammad ketika dia memegang tampuk kekuasaan. Sekarang jelas hancur umat Muhammad di atas kekuasaannya, merasa dia tetap ingin berkuasa. Itulah tamaknya itu Pak. Makanya orang beragama ini sebenarnya lah tugas kita menasihati para penguasa. Saya Pak pernah melihat viral di TikTok, di YouTube. Mungkin ustaz kita yang alumni Mesir pasti mungkin ada yang jumpa, ada yang tak jumpa. Saya hanya melihat di YouTube. Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Lihat nanti di YouTube Pak. Beliau ini salah satu ulama ahli tafsir yang langsung menasihati presiden. Inilah sosok ulama yang berani menasihati penguasa. Kalau ulama-ulama ustaz-ustaz di Indonesia Pak, terbalik. Udah dikasih mobil, dikasih rumah dinas, dikasih jabatan, terkuncung-kuncung itu. Makanya kalau ada ustaz-ustaz yang keras di Sumatera Utara ini, ciri-cirinya belum dapat bagian itu, termasuk aku. Jadi kalau sudah dapat besok Muhammad dilantik jadi ketua ormas, salah satu ormas, nggak begini lagi aku itu Pak. Bapak tandai aja lah aku. Dulu Ustaz Abdul Ritonga keras sekali ku tengok khutbah ini. Khutbah di Al-Jihad, pum pam, semua dihajar nih. Kok lembek sekarang ya? Datang kamu, ketua dia sekarang. Diangkat gubernur dia, ketua ini. Diam itu. Makanya kita sedih Pak, banyak yang diangkat presiden, penasehat dari habaib, kiai, ulama, tapi tak ada yang berani menasihati. Kenapa? Karena kalau mereka menasihati, hilanglah yang mereka dapatkan dari penguasa. Maka wajar Pak, Muhammad ulama dulu banyak yang tak kaya. Kenapa? Berfatwa dia dengan istiqomah, nyawa taruhannya. Sekarang berubah fatwanya sesuai kemauan penguasanya. Maka sekarang juru kampanye bukan tim sukses, ustaz. Juru kampanye sekarang Pak bukan tim sukses, ustaz. Undanglah ustaz-ustaz terkenal. Bapak tengok nanti waktu pemilihan gubernur, ustaz-ustaz ternama turun di Sumatera Utara ini. Yang dari Jakarta, dari Makassar, sebab kita bilang namanya. Lagi live ini kan, payah nanti. Coba sampai itu
Kenapa? Mengundang keramaian, undang saja sosok tokoh agama. Tapi begitu dilantik, ulama ditinggalkan, artis yang ditampilkan. Itulah bodohnya kita ini, Pak. Kita lah yang bodoh. Waktu kampanye-kampanyenya sholat tasbih. Aku pun dapat jadwal, Pak, makanya aku sampaikan sholat tasbih, takbir akbar, zikir akbar, sekota Media Medan, Masjid Agung, ribuan pengunjung. Ketika proses pemilihan, begitu duduk buat konser lapangan Merdeka, lapangan Benteng, artis-artis. Yang bodohnya, mohon maaf, di atas tertawa mereka, kita menderita 5 tahun ke depan. Makanya agama ini wajib dikedepankan dalam urusan negara. Cuman rata-rata calon pemimpin apa katanya? Jangan bawa-bawakan agama, jangan bawa-bawakan agama, jangan singgung-singgung negara dalam ceramah agama. Dari mana? Takut dia kalah mengatasnamakan agama, maka agama pun diatur sesuai kemauannya. Tengoklah, Pak, Allah Akbar, ngeri kita ini, Pak. Saya sebelum dilantik ini, Pak, kan ceramahkan aja itu, walaupun tadi yang dengar, penting ku sampaikan. Makanya kata Nabi, "Iza wallaitum Aba Bakrin tajiduhu qawiyya fi dinillah, dha'ifan fi banani." Kata Nabi, kalau kau lihat sosok pemimpin dari Abu Bakar, apa kata Nabi? Abu Bakar ini tajiduhu, kalian dapati sifatnya qawiyan fi dinillah. Abu Bakar ini kuat dalam agama Allah, tegas dalam menegakkan agama Allah. Tapi lihat, dhaifan fi badani, tapi fisiknya lemah, kecil, kurus. Sekarang jangan Pak salah pilih, kurus kecil ini banyak penipu. Ini yang kucontohkan Abu Bakar ini, Pak. Kita tengok lembek-lembek, rupanya dia pemainnya. Kata Nabi, kalau mau kau tengok sosok kepemimpinan Abu Bakar, kata Nabi, Abu Bakar ni agamanya kuat, agamanya kuat, cuman fisiknya kecil, lemah. Kalau sekarang, Pak, udah kecil, licik pula, pikir awak, mohon maaf, apa? Rupanya suhu. Wa idza wallaitum Umar tajiduhu qawiyan fi dinillah, qawiyan fi badani. Wah, kalau kalian mau tengok sosok pemimpin Abu Bakar, Umar ini udah kuat dalam agama Allah, fisiknya kekar, pemberani. Wah, inilah perlu kita, Pak, kan? Wa in wallaitum aliyan tajidu hadiyan muhdiya. Maka kalau yang kau lihat sosok pemimpin yang cerdas, bijak, itulah sosok dari Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, sosok pemimpin yang menegakkan agama Allah pasti terjaga kepemimpinannya. Makanya hari ini kita belajar, jangan lagi tertipu, Pak. Walaupun sudah Bapak pilih, nikmatilah itu. Bapak terima 500.000, tahan-tahankan 5 tahun. Uang sekolah anak Bapak naik, uang kuliah naik, tahankanlah. Yang Bapak terima 500.000, uang sekolah naik 10 juta. Yang kedua, hirasatul baidah, wadzubbu anil ummah min udwi fid din, memelihara kemurnian agama jauh dari musuh-musuh Allah. Sekarang, Pak, kita yang di Indonesia ini, awak yang punya negara ini macam menumpang di negara sendiri. Musuh-musuh agama Allah tertawa sekarang. Coba aturannya sekarang, Pak. Aturan agama ini sudah dikurangi dalam agama Islam. Nggak jauh-jauh lagi ini. Dulu tak ada larangan orang menghidupkan tip setengah jam lagi mau waktu azan. Datanglah, Pak, tolonglah buat aturannya, jangan buat suara luar, bising, terganggu. Oke. Nah, maaf, apa lagi? Dibuatlah ceramah. Jangan ceramah keras-keras sekali, nanti banyak yang sakit hati. Dicarilah ustaz-ustaz yang lembek-lembek, tukang ngengkol. Kalau pandai ngengkol, jadilah itu. Yang keras-keras tak laku. Aturan-aturan agama kau robah karena takut terhadap musuh agama. Ya kan?
Saya bukan aku menyampaikan ini, Pak. Hasan Al-Mawardi menyampaikan ini. Kalau ada yang tersinggung marahi dia, udah dalam kubur dia. Kadang-kadang ceramah ini begitu. Allah sok patit ustaz nih karena kalah calonnya. Katanya pula itu. Dibilangnya wak marah ceramah karena kalah calonnya, bukan karena kalah. Kalah menang pun kusampaikan juga nih. Bapak Ibu, yang selanjutnya apa kata ulama kita? Iqamatul hududi ala mustahaqqiha min ghairi tazawuz min fiha. Kata Hasan Al-Mawardi, negara ini akan aman jika ada sosok pemimpinnya menegakkan hukum sesuai siapa yang pelakunya. Sekarang, mana lagi ada, Pak. Orang kaya kalau berbuat salah, saya selalu Pak sampaikan di lapas, di penjara. Saya bilang, bapak-bapak, pemain semua ini, betul Ustaz. Tengoklah, sama-sama pemakai narkoba, sama-sama kasusnya sama, hukumannya berbeda. Betul, kata orang. Apa contohnya? Orang kaya, bapak tengok artis. Kalau masuk artis pemakai narkoba OTT, tangkap basah, apa solusinya? Cuman rehab 6 bulan. Kalau orang miskin, anak tukang becak 8 tahun. Anak tukang bangunan ketahuan make 4 tahun. Tapi kalau anak pejabat bahkan membunuh anak orang bebas, Pak. Jelas nyawanya mati, bebas. Itulah hukum sekarang. Maka yang miskin jangan keriak, Pak. Habis kita nanti. Ini pula kadang-kadang udah anak tukang becak bertingkah pula habis kena pijak-pijak. Mana ada anak orang kaya Muhammad pakai narkoba ditembak kakinya? Mana ada? Cek. Tapi kalau orang susah ketahuan langsung pengka itu. Ya kan? Apa lagi? Anak pejabat pemakai narkoba ketahuan diskotik, barangnya ada. Rehabilitasi. Oh, sekali rehab enggak kemana sekian puluh juta. Anak orang miskin, alah ya Allah. Apalagi Bapak Ibu, ikhtiyaru, ini pula luar biasa ulama kita ini. Ikhtiyaru khulafaihi fil umuri ayyakunu min ahli kifayah fiha. Kata Hasan Al-Mawardi, negara ini biar aman, ikhtiyaru khulafaihi fil umuri min ahli. Pilihlah menteri-menterimu sesuai ahlinya. Alah Tuhanku. Pilihlah menteri-menterimu sesuai ahlinya. Ini kau ganti karena enggak cocok. Udah ku tengok, Pak, yang ku tengok TV One tadi malam, Mak, diganti kawan ni. Oh, kenapa enggak cocok? Yang paling lucunya beda profesinya, beda ahlinya diputar. Dari investasi jadi hukum dan HAM. Kan enggak cocok itu. Ada yang ditargetkan biar kasusnya si anu aman, si anu aman. Ini hukum, Pak. Aku geramnya Bapak Ibu, tak ada ustaz yang berani menyampaikan ini. Takut dia tak dipakai umat, takut tak dipakai wali kota. Jadi aku menyampaikan malam ini, Pak. Suka tak suka jangan dengarkan, pulang Bapak. Begitu ceramah sekarang nih, Pak. Iya. Kadang-kadang geram kita. Kita sampaikan yang baik, tak suka. Sudah banyak saya Pak kena ancam, betul. Oh, pernah saya diceramai pejabat masuk ke hotel. Ustaz, jangan ceramah masalah ini ya. Jangan singgung ini ya. Jangan bahas ini ya. Jangan singgung masalah negara begini ya. Ada 20 yang tak boleh kusampaikan, kata Pak Sekda. Gini aja Pak Sekda, ganti ongkosku pulang aku malam ini. Enggak usah, cuma nyampaikan aja. Ya Bapak aja yang nyampaikan, aku bilang. Apa lagi kerjaku, aku bilang. Semua tak boleh. Ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi apa lagi tugasku yang bercakap ini? Maksudnya Ustaz mengingatkan. Enggak usah Bapak ingatkan, ingatnya aku belum pikun aku bilang. Pucat dia. Ini betul Pak kan? Tengoklah. Yang ahli agama enggak ngurus agama. Yang moma penjaga gereja jadi menteri agama. Seharusnya yang cocok doktor, profesor, yang hafiz Quran, tamatan Mesir S1, S2, S3, pakar hukum, cocoklah menteri agama. Ini yang tak tahu basicnya, enggak tahu dari mana dasar agamanya, jadi menteri agama. Itulah kejadian sekarang, Pak. Ya kan? Nanti disenggol sikit, mulai marah. Luar biasa. Semua bidang, Pak. Yang bukan basicnya, yang enggak ngerti masalah pendidikan, jadi usaha Gojek, jadi menteri pendidikan. Kan hancur kita ini.
Urusan kendaraan, ngurus pendidikan. Yang ahlinya profesor pendidikan, Anies dipecat. Ini contoh. Siapa lagi Pak yang meninggal dulu Pak? Pak Ramji apa? Pak Ramli itu kan? Oh luar biasa. Tengok resapel ganti. Sama juga kayak kita ini Pak. Mohon maaf. Hancur agama ini yang bukan ahlinya. Saya tak mau jadi imam Pak kalau ada ahlinya. Enggak kenapa? Itu memang ahlinya. Beliau habis, bacaannya bagus. Macam awak ustaz, cakap aja ini. Cakap aja ini. Asal baca kitab selesai. Kasih hakku pulang aku, habis. Jadi ini mohon maaf ini Pak ya. Tengok, enggak usah jauh-jauh lah Pak. Enggak usah jauh-jauh lah. Enggak usah dari presiden lah, gubernur lah dulu. Ya kan? Yang mohon maaf, dipilih nanti mohon maaf yang bukan basic dinasnya, ketugas. Yang bukan enggak ngerti ikan, ngurus ikan, mati ikan tuh. Ya kan? Ada orang mohon maaf sarjana kehutanan dan kelautan, ya kan? Ngurus apa Pak? Ngurus pendidikan. Apa enggak diolahnya? Uang semua. Jadi saya aja Pak mohon maaf ini, walaupun di YouTube dibuat admin kajian fikih, aku tak pernah bahas fikih, bukan ahliku itu. Sesaat nanti aku buat jamaah al-jihad nih. Bagusan ceramah umum. Besok Pak ganti aja Pak namanya Pak. Ustaz Abdul Munhadir kajian umum. Biar bebas aku. Kau tengok fikih, isinya beda. Kok menghajar pemerintah, kaji fikih. Enggak cocok pula judulnya kan. Jadi mohon maaf Pak, cari. Ustaz ini pun macam-macam ini. Macam-macam maka. Izin Pak ya, jadi izin. Yang keenam, apa yang merusak agama ini Pak? Seorang pemimpin apa? Al-ulama yuqarribunal aghniya. Seharusnya penguasa-penguasa itu yang mendekati ulama. Bukan kau suruh ulama mendekati kau. Maka banyak orang juga nanti Pak mau kampanye-kampanye macam ahli agama, pakai sorban. Dikasih udah datang ku tengok ke Medan, disorbankan tuan guru itu ku tengok kepala, hampir hilang kepalanya saking besarnya sorbannya. Antara tuan guru dari mana itu? Disorbankan, dapat gelar. Kacau kita ini Pak. Makanya saya bersyukur Pak. Tuan guru kita Ustaz Abdul Somad rela dilepasnya pegawainya Pak. Saya luar biasa. Rela dilepasnya pegawai negerinya biar dia ceramah, tak ada yang mengikat dakwah dia. Tengok. Dulu dia dosen, ya kan? Pegawai negeri. Kalau enggak dilepasnya itu pasti diikat. Nah, makanya mohon maaf Pak. Maka kita hari ini kita berdoa Pak, ulama-ulama kita yang istiqomah, ya kan? Mudah-mudahan tetap dia berdakwah dengan jalurnya. Tetap dia berdakwah dengan ilmunya, jangan dipengaruhi. Makanya kata guru kami dulu, Abdil katanya, ya Ustaz, kalau bisa kau jadi Ustaz orang kaya kau. Saya Pak yang saya ambil salah satu contoh Ustaz ulama-ulama di Aceh. Ulama di Aceh itu paling payah diganggu. Kenapa? Ternyata mereka punya aset. Pondok pesantren ada dinas syariat Islam, untuk dayah-dayah sudah dipersiapkan. Apalagi? Rata-rata pondok-pondok pesantren ada asetnya. Saya pernah jumpa burung walet dibuat di lantai 2 itu Pak. Semua hasil burung walet itu untuk pondok pesantren. Seandainya pemerintah enggak pakai mereka, mereka makan. Sekarang kenapa Ustaz tak berani mengkritik pemerintah? Uang pondok pesantrenmu dari aset pemerintah. Keramiknya, apa lagi? Lahannya, apa lagi Pak? Rumah, mobil ambulannya. Makanya pemerintah ngomong, Ustaz jangan lantam kali ceramah, ku bongkar besok keramik lokal Ustaz tu. Ustaz jangan lantam kali ceramah. Itu semen itu dari aku 200 sak, ku kikis besok itu tinggal batu bata. Ustaz pun siap ketua. Ini kalau sudah masuk kita disumbatnya mulut itu nggak bisa apa-apa. Maka tengok Pak, makanya wajar ulama-ulama kita dulu walau dia tak kaya istiqomah dakwahnya. Tapi kalau sekarang banyak ulama-ulama kaya-kaya, mewah-mewah Pak, luar biasa, pakai pengawal, disiapkan oleh pemerintah pengawalnya dari polisi sama tentara. Macam mana mau dia mengingatkan pemimpinnya itu? Habislah proyek itu. Dia cuma berdoa, kita hanya berdoa agar negara ini makmur dan sentosa. Kau yang makmur, ya kan? Ini mohon maaf ini Pak.
Saya waktu ceramah begini Pak, ada yang uya saya, Ustaz jangan keras sekali, kalau kalah terima katanya. Muncung kau bilang. Memang kalah memang calonku, tapi jangan gitu-gitu kali. Kan kalah menang pun ini wajib kusampaikan ini Pak. Betul nggak Pak kan? Kan kalau aku mendatangi gubernur nggak bisa Pak, habis laku. Makanya wajar sekarang Pak Muhammad, saya alami itu. Asalkan masuk nama saya, tap. Siapa usahanya? Saya tak mau, coret, tak masalah. Sampai detik ini, kan? Saya pernah kejadian lagi Pak, mau ceramah Jumat pagi di Pemkab, nggak boleh saya bilang Pemkabnya. Mau Jumat pagi ceramah di Pemkab, malam Jumat mau berangkat kereta api jam 11, jam tengah 9 dibatalkan. Wah, Pak ya, perintah bos, Pak Bupati, karena Ustadz masuk surat dibatalkan Ustadz. Suka hati kau lah, mau kau batalkan, mau kau koyak, batalkan di situ. Yang terakhir, kata ulama kita, salah satu Muhammad jiwa seorang pemimpin itu mu'anatul mazalimi wal ahkami, menolong orang-orang yang terzolimi sesuai hukum yang ada. Tapi sekarang Pak Muhammad, orang yang zolim sama orang yang menzolimi sulit membedakan. Merasa dia terzolimi padahal dia pelakunya, merasa dia yang dijahati padahal dia penjahatnya. Sulit. Makanya kata ulama kita ini Hasan Al-Mawardi, kalau yang 7 ini sama pemimpin kita ada, amanlah negara ini. Tapi kalau yang 7 ini tak ada dalam diri seorang pemimpin, jangan harap negara ini aman. Kitabnya khusus seorang ulama paling terbaik menulis macam mana tata kenegaraan, hukum-hukum yang berlaku. Seorang ulama besar Hasan Al-Mawardi menulis kitab khusus Ahkamu Sultaniyah. Inilah kata beliau, pertama dia jaga agama Allah. Jangan tertipu orang kalau mau calon pemimpin pura-pura beragama. Itu Pak, hati-hati kita ini. Salat subuh, salat subuh akbar, salat tasbih akbar. Habis dia duduk di lantai, diundang salat subuh pun dia tak datang. Yang paling lucunya kadang-kadang Muhammad bin Pak ya, gara-gara dia menunggu habis waktu subuh, belum datang katanya. Apa urusannya itu? Biarkan dia tak datang, kita salat subuh. Kadang-kadang BKM ini pun takut. Yang kedua adalah mu'anatul mazalim wal ahkam. Maka tegakkanlah menolong orang-orang yang terzolimi. Maka kita berdoa Pak sekarang, lihat kita yang terzolimi, orang itu tertawa di sana bahagia, menyanyi bersama menteri dan investor. Tapi tengok orang-orang Muhammad di sudut-sudut desa sana, tengok di TikTok, di YouTube Pak, masih banyak anak sekolah Pak Muhammad menyeberang sungai pakai jembatan, masih banyak anak sekolah pakai sampan nyeberang sungai. Kau buat di sana dengan orang-orang kaya, orang-orang yang terhormat, rakyatmu terzolimi di sudut-sudut sana. Maka wajar Umar menangis dalam doanya tadi, jangan masukkan aku ya Allah ke neraka, karena umat Muhammad banyak yang tak bisa kuberikan kepercayaan terhadap kekuasaanku.